Selamat malam, saya Anita. NIM-nya 31120111008. Tugas 6, transaksi dengan mata uang selain rupiah. PT Air Transport merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa transportasi. Perusahaan ini didirikan sejak akhir 2010. Berikut informasi yang berkaitan dengan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Data perusahaan. Ada nama perusahaannya itu ada PT Air Transport, NPP-nya ini, alamatnya Jalan Kaliurang, teleponnya ini, emailnya ini, jenis usahanya jasa transportasi dan penjualan merchandise. Data pegawai. Namanya ada Yoga, dia memiliki NPWP, dia jabatannya sebagai manajer, menikah 1 anak, gaji sebulan 15 juta, tunjangan sebulannya 11.000. Ada Santi, pelaksana umum, menikah 1 anak, 5 juta, tunjangan sebulannya 100 juta. Tunjangan sebulannya 100.000. Data transaksi bulan September 2021. Tanggal 2 itu ada membayar gaji karyawan, tanggal 13 adalah melakukan penandatanganan atas perikatan jasa konsultan bisnis terhadap PT Consulting sebesar 60 juta. Tanggal 14 itu ada menerima tagihan dan membayar sewa kantor selama 3 tahun ke depan sebesar 200.000. Tanggal 15 ada melakukan pembayaran pembelian mesin secara tunai dengan perincian sebagai berikut. Harga mesinnya 200.000, biaya pemasangannya 200.000. Tanggal 19 ada melakukan pembelian mobil dari XYZ Ltd sebesar USD 20.000, kurs monetary keuangan 14.000, kurs tengah Bank Indonesia 13.750, tagihannya sudah diterima. Melakukan ekspor merchandise ke ABC BHD sebesar USD 150.000, kurs Menteri Keuangan LP 14.050, kurs tengah Bank Indonesia LP 13.800, tagihan sudah dikirimkan. Menerima tagihan membaca konsultan bisnis atas perikatan yang telah ditandatangani pada 13 Oktober 2021. Tanggal 27 melakukan pembayaran tagihan atas pembelian mobil pada 19 Oktober 2021. Kurs moneternya 14.100, kurs tengah Bank Indonesia 13.850. Menerima pelunasan tagihan dari ABC BHD, kurs monetary keuangan 14.200, kurs tengah Bank Indonesia 13.950. Transaksi di atas belum termasuk PPN. Pertanyaannya, buatlah jurnal atas transaksi air transport bulan Oktober 2021. Kita ke Yoga. Gaji sebulannya ada 15 juta, tunjangannya ada 900.000, berarti penghasilan brutonya 15.900.000, pengurangannya itu ada biaya jabatan 5% dikali 15.900.000 sama dengan 500.000, penghasilan neto sebulannya itu 15.900 dikurangi 500.000 itu 15.400.000, penghasilan neto setahunnya itu 15.400 dikali 12, berarti ada 184.800.000. PTKP-nya itu wajib pajaknya itu ada 1 orang kan wajib pajaknya itu 54 juta, statusnya dia kawin dikasih 4.500.000, tanggungannya itu ada 1 anak 4.500.000, jadi total penghasilan kena pajaknya itu 63 juta. Penghasilan kena pajaknya itu jadinya adalah 184.800.000 dikurangi 63 juta sama dengan 121.800.000. Jadi kita cari PPh 21-nya. 5% dikali 50 juta itu ada 2.500.000. 15% dikali 71.000. 5% dikali 50.000 itu ada 2 juta. 2 juta. 50 juta itu ada 2.500.000. Kalau 15% dikali 71.000. 71.800 ada 10.770.000. PPh 21 per tahunnya itu adalah 13.270.000.
PPh 21 sebulannya itu 13.270.000 dibagi 12 yaitu 1.105.833. Jadi ini PPh 21 untuk si Yoga. Sekarang Santi. Santi dia tidak memiliki NPWP. Gaji sebulannya 5 juta, tunjangannya 100.000, penghasilan brutonya 5.100.000. Pengurangan biaya jabatannya 5%, dikali 5.100.000, 255.000. Penghasilan neto sebulannya 4.845.000. Penghasilan neto setahunnya 58.140.000. PTKP-nya wajib pajak 54 juta, total PKP-nya 54 juta, penghasilan kena pajaknya itu 58.140.000, dikurang 54 juta itu ada 4.140.000, 120% kali 5% kali 4.140.000. Kenapa dikalikan 120%? Karena dia ini tidak memiliki NPWP, jadi 120% dikali 5% dikali 4.140.000. PPh 21 setahunnya itu ada 248.400. PPh 21 sebulannya itu 248.400 bagi 12, 20.700. Sekarang kita masuk ke jurnalnya. Jurnalnya itu pada tanggal 2 membayar gaji karyawan. Biaya gajinya itu ada 15.900, PPh 21 terutangnya itu terdapat 1.105.833. Kas dan banknya itu 14.794.167. Pada tanggal 13, dia melakukan penandatanganan atas perikatan jasa konsultan bisnis terhadap PT Consulting sebesar 60 juta. Beban jasa konsultasinya 60 juta, PPN masukannya itu 6 juta. PPh pasal 23 terutangnya itu ada 2% dikali 60 juta sama dengan 1.200. Piutang jasanya itu 64.800. Pada tanggal 14 menerima tagihan dan membayar sewa kantor selama 3 tahun ke depan sebesar 200 juta. Sewa dibayar di muka 200 juta, kas dan banknya 200 juta. Pada tanggal 15 melakukan pembelian mesin secara tunai dengan perincian sebagai berikut. Harga mesin 200 juta, biaya pemasangan 20 juta, totalnya 22 juta, totalnya 220 juta. Pembeliannya 200 juta, PPN masukannya 20 juta, kas dan banknya yang keluar yaitu 220 juta. Tanggal 19 melakukan pembelian mobil dari XYZ Ltd sebesar USD 20.000, kurs menteri keuangannya 14.000, kurs tengah Bank Indonesia 13.750, tagihannya sudah diterima. Pembeliannya itu jurnalnya pembelian 20.000 dikali 13.750 sama dengan 275.000. PPN masukannya itu ada 10% dikali 275.000, 27.500. Piutangnya 302.500. Melakukan ekspor merchandise ke ABC BHD sebesar USD 150.000 dolar, kurs monetary keuangan 14.050, kurs tengah Bank Indonesia 13.800, tagihan sudah dikirimkan. Piutangnya 2.070.000, penjualannya 150.000 dikali 14.050, 2.070.000. PPN keluarannya 0% dikali 2.070.000. Menerima tagihan dan membayar jasa konsultan bisnis atas perikatan yang telah ditandatangani pada 13 Oktober 2021. Kas dan banknya itu ada 64.800, hutang jasanya itu ada 64.800. Melakukan pembayaran tagihan atas pembelian mobil pada 19 Oktober 2021, kurs monetary keuangan 14.100, kurs tengah Bank Indonesia 13.850. Itu hutang pembelian mobil
20.000 dikali 14.100, 282.000. Kas dan banknya 282.000. Tanggal 30 menerima pelunasan tagihan dari ABCBHD, kurs monetary keuangan 14.200, kurs tengah Bank Indonesia 13.950, kas dan bank 150.000 dikali 13.950 sama dengan 2.092.500. Hutang dagangnya 2.092.500. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat malam.